Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Ainun. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, anak-anak agar selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan dicapai hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Nah, IPK-nya yaitu mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, adapun dari muatan bahasa Indonesia yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, yaitu kita melakukan wawancara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Yang kedua yaitu kalian mampu melakukan wawancara dan dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, tujuannya yaitu dengan mengamati gambar kalian dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Nah, ayo coba dibaca. Nah, setelah membaca tadi, coba diskusikan bersama kelompokmu apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis. Nah, diskusikan bersama kelompokmu dan kerjakan di buku tugas kalian. Yang kedua, sebutkan yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Nah, 2 ya untuk soal yang ini. Kerjakan di buku tugasmu, nanti dikumpul. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Yang pertama yaitu gambar matahari, kemudian air laut, angin, ini panas bumi, air, dan bio. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, perhatikan matahari. Nah, ini matahari ya. Matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Nah, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya, menjemur pakaian. Nah, pada saat ini sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Selanjutnya yaitu angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Selanjutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak.
Nah, energi ini biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air ditempatkan yang tinggi. Nah, air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Selanjutnya, energi alternatif yaitu panas bumi. Nah, energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari bumi, dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan bebatuan yang sangat banyak, sangat besar. Nah, pengembangan energi geotermal saat ini banyak di daerah dekat lempengan tektonik. Ini yang menjadi alasan hanya ada 24 negara Indonesia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Nah, kemudian gelombang air laut. Nah, kalian pasti sering menjumpai ini yang rumahnya dekat pesisir ataupun yang lagi berliburan di laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian bahan bakar bio. Nah, di sekitar kita banyak kan sapi, ada lembu, ya kan? Nah, ternyata itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio itu merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, di sekeliling kita itu banyak terdapat bahan bakar bio, bisa kita manfaatkan kalau kalian bijak dalam menggunakannya. Nah, bahan bakar bio ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada biodiesel. Nah, biodiesel ini adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan. Di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak bumi seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Yang kedua yaitu bioetanol. Nah, yang ini terbuat dari tumbuhan berupa singkong, ubi, jagung, sagu, dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat menggantikan bensin. Nah, yang ketiga yaitu ada biogas. Nah, bahan bakar bio yang dapat berasal dari kotoran hewan, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Nah, biogas dari kotoran hewan, biodiesel dari tumbuhan, bioetanol dari singkong, ubi atau jagung. Oke? Nah, biogas ini juga bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, paham kan? Coba kita simak teks berikut ini. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Dibaca ya anak-anak ya. Sudah? Lanjut. Nah, setelah membaca teks berikut tadi, ayo diskusikan bersama temanmu. Nah, apa yang dimaksud biogas kotoran sapi? Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Lebih hemat manakah antara menggunakan gas dengan LPG berbanding
ikan dengan biogas kotoran sapi. Nah, dikerjakan di buku tugas kalian ya, berdiskusi dengan teman-temanmu di rumah. Selanjutnya, coba amati gambar di bawah ini. Ada 2 gambar. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar tersebut dengan keseimbangan alam. Yang kedua, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Nah, ini juga dikerjakan di buku tugas kalian. Oke, lanjut. Nah, kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Coba tuliskan di kolom ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar? Nah, juga ditulis di buku tugas kalian. Nah, menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh diri sendiri, mengajak orang lain di sekitar kita. Nah, media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan persediaan air bersih. Nah, perhatikan. Ini posternya, yaitu ketika mencuci, pilihlah baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Ini contoh poster. Nah, kalian nanti bisa membuat poster bersama teman kalian. Nah, berikut ada bahan-bahannya. Poster dari bahan bekas. Nah, usaha pelestarian sumber daya alam dari bahan bekas. Tuliskan kampanye hemat energi pada kardus bekas dan buatlah yang menarik. Nah, nanti dikumpul lagi. Dikerjakan bersama teman. Berikut adalah bahan-bahannya. Nah, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo, kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual. Nah, lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali. Nah, untuk tugas kali ini kalian membuat poster. Oke? Nah, demikian materi hari ini dan tugasnya. Semoga anak-anak ibu dapat mengerjakannya dengan baik, selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Hiduplah yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.